dia mau ulangan. Nah ini ada ulangan, dia nggak lulus atau dia dapat nilai D atau nilai C, maka akan mengulang pada semester berikutnya, ganjil ke ganjil, genap ke genap. Artinya kalau ada mata kuliah yang tidak lulus pada semester 1, itu akan dapat diulang pada semester 3. Tidak lulus pada semester 2 diikuti pada semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Tirta, jurusan Pendidikan Ekonomi kelompok 1. Jadi saya tanya Pak, tadi Bapak bilang ada tadi AK4 sama ijazah Pak. Apakah kalau kita kerja di luar nanti diperlukan AK4 sama ijazah ya Pak? AK4 Pak. AK4 sama ijazah ya Pak. Apakah kita nanti kalau kita di luar perlu AK4-nya sama ijazahnya Pak? Akta 4 itu adalah wewenang untuk mengajar. Ada akta 1, akta 2, akta 3, akta 4, akta 5 gitu. Itu untuk SIM, semacam surat izin untuk mengajar. Jadi kalau menjadi guru harus ada itu, dan itu nanti dikasih. Lalu ada ijazah sarjana, itu yang lama, dengan berlakunya Permen 49 ditambah tadi 81 ada namanya SKPI, surat keterangan tentang ijazah. Nah, buat lagi, sudah ada di situ nilai-nilainya, kemudian deskripsi tentang kemampuannya, ditambah dengan informasi tambahan yang saya sampaikan itu. Dia punya sertifikat, punya ini, ada keterangannya, itu akan dicantumkan di sana. Itu nanti sangat dibutuhkan untuk pemakai. Karena dia telah mendapat informasi dari situ bahwa kelebihan si A ini. Tapi sekarang yang lagi langsung S2. Guru SMA itu apa? SMP. Oke? Silakan. Saya dari pendidikan akuntansi. Saya ingin bertanya Pak. Dan misalnya kita memiliki IP yang mencukupi, misalnya 3, di atas 3,5 gitu Pak. Apakah ada kemungkinan kita mengikuti kayak di sekolah negeri ambilan gitu Pak? Misalnya ikut dengan kakak kelas untuk mengikuti mata kuliah ambilan. Harusnya yang namanya sistem kredit semester, beban mahasiswa itu ditentukan oleh kemampuannya. Dia boleh sebenarnya ya kemana-mana. Bebannya mungkin di semester 2 ini hanya 18 SKS, sedangkan dia mungkin membawa 24 SKS. Dia sebenarnya boleh ke semester 4, semester 6, atau semester 8, asal mata kuliahnya tidak berjenjang. Idealnya seperti itu. Tapi karena kondisi PTS kita sekarang belum mampu untuk membuat kelas-kelas paralel dan pengadministrasian yang masih sederhana, sehingga itu belum diberikan kecuali yang mata kuliah mengulang. Misalnya keluar pada semester 1 atau semester 2 18 SKS, ada mata kuliahnya boleh dia ambil ke semester ke atasnya atau ke bawahnya, selama tidak melebihi dari beban sesuai dengan kemampuan prestasinya. Jadi masih terbatas, harus jurusan. Boleh sambil ke jurusan mana saja pun. Sehingga akhirnya saya dulu selesainya ya 3 tahun sudah selesai kuliah, tapi nggak boleh wisuda karena minimal 4 tahun. Gitu. Karena dikejar ke atas. Karena indeks prestasi mengizinkan untuk memperoleh beban SKS yang lebih banyak. Tapi kita masih terbatas ya.
masih terbatas. Ada memang beberapa mata kuliah yang bisa, tapi bagi mereka yang transfer itu sudah bebas. Mata kuliah yang berjenjang tidak boleh. Misalnya dia belum selesai statistik 1, artinya statistik 2 tidak boleh. Gitu. Jadi masih terbatasnya, saya akan berlaku benar. Karena di situ akan nampak orang yang punya kemampuan yang cepat, lambat dan seterusnya. Gitu. Bagaimana dek? Masih ada. Saya jenis Sophia Ritoma. Saya dari jurusan IPS. Jika seorang mahasiswa mempunyai nilai buruk atau tidak lulus, apakah mahasiswa tersebut berhak mengulangi kembali ujiannya atau tergantung dosen yang berkaitan dengan bidang studinya? Terima kasih. Penilaian yang kita anu tadi ada 4 kategori, 4 hal yang dinilai: kehadiran, tugas, mid semester, tentamen semester atau yang akhir. Yang tinggal 1 mata kuliah dari Barus, dia dari Barus, tinggal 1 mata kuliah. Karena dulu jelek, maka dia ulang kan gitu. Terus masih kurang 1 lagi kehadirannya. Dia datang sama saya, Pak, gimana nih? Jadi saya kurang. Artinya apa? Di sini mahasiswa dengan dosen itu harus punya berkomunikasi lah, kan gitu. Atau misalnya kadang-kadang nggak lulus karena apa? Tugasnya nggak masuk. Maka pastikan bahwa tugas itu telah masuk. Lalu di dalam pelaksanaan ujian itu ada tengah waktu. Kita biasanya ujian bisa sampai 15 hari. Nah, setiap mata kuliah yang diujikan itu 3 hari setelah diujikan biasanya nilainya sudah keluar. Nah, ini ada kesempatan sampai kepada yang 15 hari itu, entah minta tugas kepada dosen supaya ini nilai bisa diperbaiki. Gitu. Kalau tidak, di situ terpaksa di semester ganjil, kalau ganjil ke ganjil ya, semester berikutnya ulang. Itulah tadi yang harus didaftarkan ke BAAK untuk dilaporkan kepada ketua prodi untuk pembuatan KHS mahasiswa bahwa mata kuliah itu akan diulang pada semester sekian. Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya perwakilan dari Tujuh. Ini saya menyampaikan apa yang Bapak tadi sampaikan. Seseorang yang gagal ujian pada semester ganjil akan mengulangi pada semester ganjil lagi. Jadi yang ingin saya pertanyakan, seseorang yang gagal pada semester ganjil berikut akan mengulangi atau dapat ujian lagi, maju ujiannya atau sama dengan semester selanjutnya yang di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bisa saat ini, ya. Itu nanti akan Anda ulang pada waktu semester 3. Anda di semester 3 terpaksa Anda ikut semester 1, gitu. Atau misalnya ada gagal semester 2, di situ bukan dengan kawan kali lagi, ikuti ke jenjang di bawahnya atau di atasnya, gitu. Makanya perlu dari administrasi itu. Ini sering terjadi. Dia ikut pulang, ikut kuliah, tapi tak dicantumkan di dalam KRS. Tidak ada dalam kartu resminya. Tak bisa keluar. Bagaimana kata pemandunya? Ada yang Ada lagi yang mau bertanya, ya. Saya tambah sedikit lagi. Yang kedua, Anda tamat nanti dari sini, sesusah apapun waktu perkuliahan, lebih susah lagi untuk
menghadapi dunia kerja. Persaingan sekarang sangat ketat. Penerimaan entah dia CPNS atau pegawai swasta lainnya itu sekarang sudah online. Artinya apa? Betul-betul bersaing kualitas. Contoh, anak saya yang paling tua, saya waktu saya minta supaya dia jangan pegawai negeri, mau juga masuk. Oke, kalau mau ikut, bukan ikut begitu saja, tapi belajar 1 tahun. Saya beli buku, dikasih laptop untuk teknis, untuk bisa menjawab ujian. Nah, mudah-mudahan yang diambil 1, yang mendaftar 50 jurusannya itu, memang dia dapat peringkat 1, lulus. Tapi betul memang belajar. Dan banyak orang yang menguasai materi tapi teknis nggak benar. Itu tadi contohnya. Berkasnya nggak nyampe karena tidak tahu teknis. Jadi kadang-kadangnya hal yang sepele administrasi itu sangat menentukan. Makanya sekarang ini orientasinya adalah orientasi ilmu, bukan orientasi ijazah. Bukan ijazahnya, tapi isinya. Itu yang penting. Mohon maaf atas segalanya. Dan kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang baru untuk kita. Kepada Bapak narasumber kami ucapkan terima kasih atas ilmu dan waktunya, dan juga kepada adik-adik kami mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang berhubungan tentang administrasi akademik tadi sudah tahu tempatnya kemana kita datang, kan seperti itu. Nah, jadi untuk itu kami dari panitia tadi yang membawakan materi administrasi bersama juga mohon undur diri dari hadapan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saudara sudah ada kertas berupa surat pernyataan yang berisi tentang mematuhi peraturan kehidupan kampus. Dan itu diisi dan ditandatangani beserta ditempel materai 6.000. Ya, itu akan kita kumpulkan nanti. Dan materinya bisa dibeli atau didapatkan di kantin kampus.